dhaif wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqulanna law anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah fa inna law tabtahu amala syaiton. Mau di ini tadi. Nah, kalau mau direkam pakai ini. Ya. Betul. Biar ada suaranya. Jadi sabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada menjadi orang mukmin yang lemah, yang dhaif. Nah, ini menunjukkan bahwa orang mukmin itu wajib kuat, baik kuat fisik jasmani, tidak letoy, tidak loyo, tidak layu, baik kekuatan secara spiritual, secara batin, kekuatan jiwa, kekuatan ilmu, kekuatan semangat, kekuatan motivasi, kekuatan giroh. Jadi apapun yang memiliki kekuatan itu Allah cintai pada orang mukmin dibanding dengan orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun sabda Rasulullah masing-masing pihak bagi orang mukmin mah semuanya baik, karena orang mukmin itu kuat baik, lemah baik. Hanya saja yang kuat lebih baik, karena yang kuat itu kebaikannya itu bersifat aktif, bukan bersifat pasif. Kalau orang baik tapi lemah, ya baiknya pasif. Paling baiknya itu mau berbuat maksiat, udah lemah badannya. Kenapa kakek sekarang mas sudah tidak nongkrong lagi di gaduh main gaple? Kakek mas sudah incok, tidak kuat lama-lama kena dingin. Jadi kebaikannya itu hanya meninggalkan keburukan karena sudah lemah. Tapi kalau yang kuat, baiknya itu aktif. Orang yang kuat ekonominya, dia berbuat baiknya bisa bersedekah, bisa membantu orang lain. Tapi kalau orang yang lemah ekonomi, berbuat baik, sabar, tidak minta-minta, sabar, tidak rakus, sabar, tidak iri kepada orang lain. Jadi sabarnya pasif kalau orang lemah itu. Tapi kalau orang yang kuat, baiknya itu aktif, menolong orang lain. Jadi orang lemah itu kebaikannya itu lebih banyak dalam diam, dalam sabar. Kenapa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Mau berangkat ke masjid aja lemah, nggak bisa jalannya. Tapi kalau orang kuat, kebaikannya itu aktif. Maka banyak berbuat kebajikan, bukan hanya dirinya tapi kepada orang lain. Begitu pula orang yang kuat, kebaikan itu syukur. Orang yang lemah, kebaikannya tawakal dan sabar. Nah, jadi masing-masing baik. Sabda Rasulullah, yang lemah sabar baik, yang kuat syukur baik. Tapi kalau dipilih mana yang lebih baik? Lebih baik yang kuat tapi bersyukur. Kenapa? Karena kalau yang syukur dijamin oleh Allah kebaikannya bertambah, betul nggak?
Kalau yang sabar baik, tapi bertambah nggak? Tidak menambah nikmat sabar mah. Tidak menambah, terkadang malah habis kesabarannya. Karena ada orang katakan, aduh sabar terus, habis kesabaran saya. Seperti ada orang sakit, sabar terus, sakit bertahun-tahun. Suatu saat sakitnya bertambah parah, tidak bisa lagi, hanya sabar diam di rumah, dibawa ke rumah sakit. Dijenguk sama teman-temannya, datang temannya nengok. Pasti yang diucapin orang nengok apa selain doa? Sabar ya. Semoga Bapak Ibu sabar. Datang lagi rombongan kedua. Ngomongnya apa? Semoga tetap sabar, istiqomah. Datang lagi rombongan ketiga, apa lagi? Sabar lagi. Akhirnya orang yang di doa itu berpikir, saya ini udah sakit bertahun-tahun, sabar. Ini yang nengok ini belum sakit, ngajarinya sabar terus. Akhirnya kata yang ditengok ini, begitu datang rombongan ketiga pasti ngomong sabar lagi. Jadi udah ditebak orang ditengok ini. Akhirnya dihilang kesabarannya. Dia bangkit di tempat duduknya. Jangan ngomong sabar ya, kata dia. Udah langsung ditebak. Pasti mau ngajari sabar saya kan? Saya udah berpuluh tahun sabar. Tapi kira saya masuk rumah sakit, saya bukan mikirin penyakit. Ini nggak sabar mikirin bayaran saya ini. Jadi tolong jangan saya ajarin sabar lagi, kata dia. Kalau bicara sabar saya udah rajanya, menderita bertahun-tahun. Tapi kira saya sekarang di rumah sakit, saya nggak sabar mikirin dari mana. Jadi nggak ada keterangannya bersabarlah, nanti Allah tambah kesabaran. Ada nggak keterangannya begitu? Nggak ada. Yang ada itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat, kami tambah nikmat itu. Jadi kebaikan dalam kekuatan itu wujudnya syukur. Kuat fisik disyukuri, bekerja keras, ya. Kemudian dinikmati, apapun dalam sehat enak, maka akan bertambah tuh nikmatnya. Tapi tidak ada keterangan bersabarlah nanti aku tambah sabarannya. Gitu. Justru yang sabar mah ditunggu nanti sampai kuat kan gitu. Yang sakit sabarlah sampai sembuh, yang tidak punya sabarlah sampai punya. Itu. Ini yang pertama. Karena itu Rasulullah sangat bijaksana mengatakan masing-masing memang ada kebaikan dalam Islam, nggak ada yang buruk. Orang muslim mah baik semua. Kenapa? In asobatu saro syakaro. Kalau ditimpa kesuksesan syukur, kalau ditimpa kegagalan sabar. Nah, itu orang mukmin. Wafi kulin khair. Nggak ada yang tidak baik orang mukmin itu. Tapi yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Alasannya apa tadi? Yang kuat itu kebajikannya aktif dan terus menular kepada orang lain. Tapi kalau yang lemah itu kebajikannya pasif, hanya untuk dirinya. Maka sabda Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka. Bersifat rakuslah kamu kepada apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jaz, jangan sekali-kali merasa lemah. Nah, ini sikap orang mukmin. Ini berarti kekuatan motivasi. Di atas kekuatan fisik ini ada kekuatan yang lebih dahsyat. Kekuatan motivasi, kekuatan semangat. Ini survei telah membuktikan, sejarah umat manusia telah membuktikan, baik pribadi maupun kelompok masyarakat. Bangsa yang sukses itu bangsa yang punya motivasi kuat, memiliki etos kerja yang kuat. Pribadi yang sukses yang memiliki semangat yang kuat, etos yang kuat. Maka sekarang para peneliti kesuksesan tidak lagi kesuksesan ditetapkan atau diukur dengan kecerdasan seseorang.
kecerdasan intelektual, tapi ada kecerdasan lain, yaitu kecerdasan spiritual. Contoh kecerdasan intelektual itu orang dites IQ-nya mungkin sangat tinggi, ya, sampai kepada derajat jenius. Kalau jenius itu rata-rata berapa skornya ya? Mungkin 120, 130 batang. Nah, ada yang orang di bawah 100. Tapi di dalam kehidupan yang sukses justru orang yang 100 itu banyak terbukti. Kenapa? Ternyata yang jenius secara akal, secara otak, dia merasa menggampangkan sesuatu, lalu dia timbul sifat malas. Nah, sedangkan yang merasa kurang cerdas timbul semangat yang kuat. Kecerdasan dengan ketidakcerdasan kan bedanya hanya masalah lambat gitu, lambat dalam loading gitu kan. Kalau yang memiliki IQ tinggi, ketika dia belajar pokoknya satu subjek pelajaran, dia cukup diterangkan 1 kali, sedangkan yang lemah harus 3 kali. Nah, maka orang yang lemah ini mengatakan saya akan belajar 10 kali lipat daripada orang yang cerdas itu. Akhirnya malah melampaui orang yang cerdas, karena dia merasa dengan 1 kali bisa, sedangkan ini saya harus 10 kali. Itu perbedaannya. Maka motivasi, semangat, kekuatan itu jauh lebih menentukan kesuksesan daripada kecerdasan. Nah, itu dalam segala hal. Maka di dalam ajaran Islam, seperti dalam peperangan, ya, pertempuran, perjuangan Islam, tidak pernah mengandalkan jumlah, tidak pernah mengandalkan kepintaran, tapi yang diandalkan apa? Semangat jihad, ruh. Ini rahasianya. Ternyata kekuatan mental, kekuatan spiritual, kekuatan roh bisa melampaui kekuatan fisik. Sebaliknya, orang yang fisik materinya kuat tapi lemah semangatnya akan kalah sebelum bertanding. Sebaliknya, ada orang yang secara kekuatan material dan fisik lebih lemah tapi semangatnya baja, maka kelemahan fisik itu terkalahkan oleh kekuatan semangat. Contoh, ada orang yang berangkat haji dari Suriah naik kuda, betul nggak? Betul. Dari India naik sepeda, dari Afrika ada yang jalan kaki. Itu berarti kekuatan apa? Kekuatan semangat, kekuatan keinginan. Sehingga kalau dia ngukur, kuat nggak ya saya naik kuda kurang lebih katanya berapa ribu kilo. Kalau dia hitung-hitung secara akal, mungkin dia akan membatalkan rencananya. Tapi karena semangat membaca, dia laksanakan. Maka ini kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka, harus selalu semangat, harus selalu rakus pada kebaikan, jangan merasa lemah. Maka di dalam hadis Nabi Musa itu sedang mandi di sungai. Tiba-tiba dia melihat seekor belalang yang berwarna emas. Dia kejar itu belalang berwarna emas itu. Kemudian ditangkap sampai sama kaumnya dicemoohkan. Rupanya tuh Nabi kok ngejar-ngejar belalang hanya karena warna emas. Maka dikatakan pada Nabi Musa, buat apa engkau seorang nabi, seorang rasul, seorang raja sampai hanya mengejar seekor belalang berwarna emas? Jangan-jangan emas beneran gitu. Kata Nabi Musa, kita itu harus selalu merasa fakir terhadap nikmat Allah, harus selalu merasa miskin terhadap karunia Allah, harus selalu fakir terhadap rezeki Allah. Artinya apa?
Artinya orang sekaya apapun, sebanyak apapun, kalau ada peluang rizki jangan disia-siakan. Orang itu jangan merasa cukup dengan rizki Allah. Maka kata Nabi Musa, ini sesungguhnya aku itu fakirun, merasa fakir, binikmatillah, dengan nikmat Allah. Nah, jadi dengan nikmat Allah harus selalu merasa fakir, bukan rakus kepada dunianya, tapi selalu merasa fakir terhadap nikmat Allah. Karena dengan banyak nikmat Allah dia bisa banyak berbagi pada orang lain. Nah, maka kata Nabi, sekecil apapun yang memberi manfaat kepadamu, ambil. Ihris ala ma yanfa'uka, rakuslah kepada yang memberi manfaat bagimu. Manfaat tubuh sehat, ada peluang sedikit olahraga. Manfaat ilmu, ada peluang sedikit baca. Manfaat rezeki, ada peluang sedikit, peluang usaha, lakukan. Nah, itu kata Nabi, jangan disia-siakan ada peluang sekecil apapun. Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah, jangan merasa tidak mampu. Maka sekarang kan jadi ada gium, jadi moto kan, kita bisa, nggak boleh mengatakan tidak bisa. Itu kalau dalam bahasa hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz, rakuslah kepada kebaikan, jangan merasa lemah, yakinlah selalu bisa. Nah, lalu kata Rasulullah, wa in asobaka syai'un fala taqulanna law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau kamu ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu, ditimpa sesuatu yang tidak sukses menurut kita, maka kata Nabi, jangan sekali-kali mengatakan, waduh, seandainya aku melakukan ini pasti begitu. Wah, sekiranya saya tidak begini, mungkin begitu. Jangan suka menyesali apa yang sudah terjadi, lalu mengatakan, aduh, kaduhung. Apa kaduhung itu? Hanjakal. Apa hanjakal itu? Orang Sunda mah banyak bahasanya. Kaduhung, hanjakal. Menyesal. Aduh, menyesal kemarin, coba kalau begini kan gitu. Karena apa kata Nabi? Karena sesungguhnya kata-kata kalau karena menyesal itu membuka pintu setan. Membuka pintu setan. Orang banyak berkata seandainya, sekiranya, kalau, itu membuka pintu setan. Satu, menunjukkan bahwa orang itu dulunya tidak memanfaatkan kesempatan. Betul? Betul. Orang yang banyak, waduh, hanjakal gitu. Kaduhung nih gitu. Pasti dia tidak mengambil peluang waktu itu. Dia mengabaikan, dia menyia-nyiakan peluang itu. Yang kedua, bahwa berarti dia tidak melakukan sesuatu dengan perencanaan yang baik. Tidak melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang matang, ceroboh, makanya menyesal. Kalau orang telah merencanakan sesuatu dengan semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh, ketika tidak tercapai dia tidak akan menyesal. Dia akan mengatakan, ya kita sudah bekerja keras, Allah lah yang menentukan. Betul nggak? Nah, jadi orang yang mengatakan seandainya, sekiranya, menyesal, menggambarkan dua hal. Satu, dia tidak mengambil peluang kesempatan itu yang diberikan oleh Allah, tidak dimanfaatkan sebaiknya. Seperti orang yang sudah lewat masa sekolah baru nyesel baheula teu sakola. Kaduhung baheula teh keur budak. Padahal mah sakola terbuka, orang tua mampu, hanjakal baheula teu sakola. Bisa lagi enggak sakola sekarang? Enggak bisa. Udah lewat. Nah, itu menunjukkan memang dia menghilangkan, menyia-nyiakan kesempatan. Yang kedua, ada orang melakukannya tapi gegabah, tapi ceroboh, tidak perhitungan. Akhirnya dia melakukan sesuatu tidak memberi dampak yang baik, timbullah penyesalan. Maka kata Nabi, kalau engkau ditimpa suatu kegagalan, jangan berkata seandainya. Karena seandainya itu buka pintu setan. Akhirnya karena menyesali masa lampau, ya tidak
sadar diri telah terjerumus kepada keputusasaan. Penyesalan terlalu mendalam itu orang bisa hilang ingatan, akhirnya putus asa, bunuh diri, bertindak yang tidak baik. Tapi kata Rasulullah, kul qadarullahi atau qadarullahu, katakanlah Allah yang telah menetapkan ini. Wa masya'a fa'ala, apa yang dikehendaki Allah terjadi. Nah, jadi kalau orang mengatakan seandainya, sekiranya, menyesal, menunjukkan kecerobohan. Tapi kalau orang tidak ceroboh akan mengatakan, saya sudah bekerja keras, kita kan sudah merencanakan dengan baik. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah lebih tahu mana yang lebih baik bagi kita. Nah, itulah ciri orang mukmin. Ini salah satu hadis Nabi yang menginspirasi nilai-nilai motivasi yang tertinggi luar biasa. Karena itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, banyak sekali digali oleh para motivator nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun bagi kita semuanya, Bapak sekalian, ini menggambarkan bahwa salah satu dari spirit ajaran Islam adalah menanamkan kekuatan. Karena kekuatan itulah syarat utama kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Itu sudah sunatullah. Yang menang itu pasti yang kuat. Ada nggak ceritanya yang lemah menang? Nggak ada. Itu menyalahi sunatullah. Cuma kekuatan itu tidak diukur dengan jumlah. Maka yang ada dalam Quran dalilnya itu adalah kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biidnillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Awas jangan diartikan betapa banyak yang lemah mengalahkan yang kuat. Nggak ada. Tidak ada sunatullahnya yang lemah mengalahkan yang kuat. Yang ada itu sunatullahnya yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Asal yang kecil itu memiliki kekuatan lebih daripada yang besar. Maka inti daripada kemenangan dalam segala hal adalah kekuatan. Kenapa umat Islam di dunia sekarang banyak kalah, ya kan? Banyak dalam segala lapangan, dunia ekonomi, politik, teknologi. Ya karena telah mengalami penurunan kualitas kekuatannya, kekuatan semangat ilmu, kekuatan semangat ekonomi, kekuatan semangat politik, kekuatan semangat persatuan kesatuan umat menurun. Otomatis mengalami kekalahan. Maka kemenangan mah tidak melihat benar salah. Betul nggak? Walaupun yang salah kalau kuat ya menang. Walaupun yang benar kalau lemah kalah. Itu sudah sunatullah. Kenapa itulah Allah mencintai yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Inilah orang mukmin wajib kuat. Nah sebab itu Bapak sekalian, ada satu doa yang diajarkan Rasulullah agar orang mukmin selalu memiliki kekuatan dan berlindung dari kelemahan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau minal hammi wal hazan, dari kebimbangan hati dan kesedihan. Nah, orang bimbang itu menunjukkan lemah mentalnya, sedih mental, lemah. Makanya kita harus berlindung kepada Allah dari kebimbangan dan kesedihan. Ada orang kerjanya bingung aja ngehulung, tiap poe itu. Sapa poe ngehulung terus. Bingung terus. Ada yang merasa sedih aja terus nggak tahu itu. Jadi saya sedih. Sambil nggak jelas yang disedihinnya apa gitu kan. Nah, tapi juga si kabayan sudah sedih sekarang. Ketika ditanya kenapa sedih, besok saya mau kehilangan parang. Kan udah ancan hilang, oke atuh sedih nanti ayeuna.
Kata dia mengpengyase. Itu penyakit itu orang yang selalu bimbang, sedih. Ada kalanya belum kehilangan sudah nangis duluan. Nanti sedihnya sekali. Nah ini dalam Islam nggak boleh, makanya berlindung Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bahaya itu orang sering bimbang, sering sedih. Inilah sekarang ini banyak orang terjerumus kepada penggunaan narkoba, penggunaan obat-obat penenang, dunia hiburan yang berlebihan. Karena tidak jelas itu sedih apa ini teh, bimbang apa. Nah, ini bahaya, kelemahan jiwa. Yang kedua, aku berlindung wa'udzubika minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepada engkau dari sikap lemah dan malas. Nah, lemah dan malas itu saudara kembar. Yang lemah pasti malas, yang malas lemah. Maka bimbang dan sedih, lemah dan malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Pasangan ketiga adalah aku berlindung kepada engkau dari sifat jubun, pengecut, bukhul, bakhil, pelit. Pengecut dan bakhil. Kalau pengecut itu tidak mau mencoba sesuatu, segala sesuatu takut sebelum mencoba, tidak pernah mau melakukan inovasi, takut apapun takut, nggak bakal mendapat apa-apa. Orang takut itu pengecut. Sedangkan bakhil itu nggak mau berkorban, nggak mau berbagi. Maka orang yang tidak pernah mau mencoba inovasi, melakukan pembaharuan, dan orang yang tidak mau berkorban, itu ada namanya bakhil dan penakut. Jubun dan bukhul, yaitu jubun dan bakhil, pengecut dan penakut, dan pengecut, penakut dan kikir. Nah, yang terakhir wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari banyaknya hutang dan dikuasai orang lain. Ini pasangan-pasangan kelemahan jiwa yang banyak menimpa manusia, tidak kecuali orang-orang Muslim. Maka siapapun punya penyakit kelemahan mental ini, itu menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang kalah. Satu adalah alhammi wal hazan, pembimbang dan penyedih. Yang kedua adalah al-ajzi wal kasal, lemah dan malas. Yang ketiga adalah al-jubnu wal bukhl, yaitu pengecut dan bakhil. Dan yang terakhir senangnya ngutang, akhirnya dijajah orang lain. Maka siapa yang banyak hutangnya pasti dijajah oleh bangsa lain. Ini nilai-nilai motivasi yang sangat tinggi yang diajarkan dalam Islam. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala kebimbangan dan kesedihan. Aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan sifat kikir. Aku berlindung kepada Engkau dari terlilit hutang dan dari dijajah orang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sekalian, memanfaatkan waktu pagi kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan lahir batin, kekuatan jasad dan ruh kita, kekuatan akal, ilmu,
harta dan semangat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Di sini mah cepat makan. Alhamdulillah.